Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah kita ya. Yaitu di kuliah tentang Syarah Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang hadis yang ketiga dan seterusnya ya, jika memungkinkan untuk lebih dari satu hadis. Baik, kita masuk ke hadis yang ketiga dari Arba'in ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah ya. Kemudian dan mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan shaum Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan berkaitan tentang hadis ini ya. Mimma yustafadu minal hadis, di antara ya yang bisa diambil faedahnya dari hadis yaitu adalah bayan wa ahammiyati hadhil khams li kaunil Islam bunya 'alaiha. Jadi ini adalah menjelaskan ya, berita penjelasan tentang urgensi apa? Urgensi 5 perkara ini. Karena Islam itu dibangun di atasnya. Jadi ini adalah bentuk amal-amal yang memang menunjukkan seorang itu muslim atau bukan adalah dengan menjalankan kelima rukun ini ya. Dia harus bersyahadat. Ini adalah bukti keimanan dia, keislaman dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian selanjutnya dia harus salat ya. Dia harus salat, dia harus menaikkan zakat bagi yang telah mencapai nisab haulnya atau persyaratan-persyaratan terpenuhi. Dia harus saum di bulan Ramadan, ya. Dalam keadaan dia misalkan sehat, mampu dan tidak ada yang menghalangi dia untuk saum gitu, seperti itu. Maka dia wajib untuk saum. Kemudian selanjutnya adalah dia wajib berhaji kalau dia mampu, seperti itu. Ya, ini adalah hal yang patut untuk dilakukan oleh seorang yang memang dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tashbihul umur al-ma'nawiyah bil hissiyah li taqririha fil adhan, yaitu menyerupakan perkara-perkara maknawi dengan hissi. Perkara maknawi dengan hissi li taqririha fil adhan, supaya senantiasa bisa mustaqar, dalam artian dia menetap di dalam jiwa, dalam artian dia bisa diterima dengan baik dan bisa difahami dengan baik, seperti itu. Nah ini maka di sini ada tasbihul umur ya, ada penyerupaan perkara-perkara itu dengan sesuatu yang hissi. Apa itu? Yaitu bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Jadi seakan-akan bahwasanya ini adalah bangunannya gitu loh. Bangunan Islam ini dibangun di atas 5 fondasi gitu. Dan fondasi ini adalah fondasi rukun Islam ini, seperti itu. Jadi itu bentuk apa? Bentuk penyerupaan dengan rumah misalkan ya. Nah, ini adalah supaya kita bisa lebih paham. Ini gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu ya, demikian. Kemudian yang ketiga al-bad'u bil ahammi fal aham. Beliau memulai dengan perkara yang sangat penting dulu, yang paling urgent dulu, yaitu tentang masalah apa? Masalah prinsip, masalah rukun gitu yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Dan juga ini saya urutan syahadat dulu, masuk dulu ke Islam, kan begitu, bagi mereka yang kafir kan begitu. Kemudian salat, ini kan sesuai dengan urutan ya. Zakat, saum, ya kan, haji. Walaupun di sini disebutkan haji dulu baru kemudian saum, itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh dengan masalah urutan ini, hanya sekedar meriwayatkan saja itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, anna syahadatain asasun fi nafsihima. Bahwasanya syahadatain itu adalah asas dengan sendirinya. Wa huma asasun li ghairihima,
dan keduanya itu asas bagi yang lainnya. Ya, fala yuqbalu amalun illa idza bunya alaihima. Maka tidak diterima ya amal-amal kecuali dibangun di atas keduanya. Jadi kalau ini adalah perkaranya 5 nih. Nah, yang paling dasarnya itu adalah syahadatain tuh yang menjadi fondasinya banget. Di atas syahadatain dibangun yang 4 perkara ini. Oke. Kemudian barulah dibangun bangunan Islam di atasnya gitu. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ikhwanillah, taqdimus shalah ala ghairiha min al-a'mal li'annaha silatun wathiqatun bainal 'abdi wa baina rabbih, ya. Salat itu lebih didahulukan daripada yang lainnya ya dari amal-amal. Karena apa? Karena dia itu adalah silah ya, penghubung, tali ya. Tali penghubung yang kuat ya antara seorang hamba dengan Rabb-nya, seperti itu. Jadi yang paling pertama disebut untuk salatnya ya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat berkait dengan hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan di sini telah mengatakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah yang as-shadiqul masduq ya, yang benar dan juga dibenarkan. Beliau mengatakan bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari ya sebagai nutfah. Itu mani ya. Itu. Tsumma yakunu 'alaqatan mithal dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah seperti itu. Sama juga 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithal dzalik. Kemudian jadi mudghah, segumpal daging, sama waktunya juga adalah semisal itu, yaitu 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimlah kepadanya satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan dia itu meniupkan ruh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintah dengan 4 kata. Untuk apa itu? Bikatbi rizqihi, untuk menuliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyin aw sa'idin, dan dia itu dalam keadaan syaqi dan juga sa'id. Syaqi itu sengsaranya atau bahagianya, seperti apa? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, ya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya seseorang di antara kalian itu benar-benar beramal dengan amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga itu, antara dia dengan surga hanya dengan 1 hasta saja. Kemudian fayasbiq alaihi al-kitab. Kemudian kitab catatan amal itu lebih mendahului dia, sehingga dia pun beramal dengan amal ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Nah, sungguh ya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli neraka hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jaraknya dengan neraka itu hanya satu dhira' saja. Fayasbiqu alaihi al-kitab, maka kemudian kitab catatan amalnya mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha, maka dia beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk surga, seperti itu. Dia beramal dengan amal surga dan akhirnya dia masuk surga. Riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena ini perkara gaib yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka beliau itu ya menyematkan istilah penyebutan kepada Rasul dengan as-sadiqul masduq. Yang benar-benar, yang benar, jujur kalau ngomong dan pasti benar. Ya, dan dibenarkan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwasanya yang saya akan ungkapkan ini adalah perkara yang tidak mungkin pakai akal lagi, tapi pakai keimanan gitu. Ya. Maka beliau menyampaikannya agar kalian percaya bahwasanya yang disampaikan oleh Rasul ini benar-benar adalah keluar dari beliau yang memang orang yang paling jujur, nggak mungkin beliau bohong, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari
hadis ini ya, yang pertama adalah bayanu atwari khalqil insani fi batni ummi. Ini penjelasan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia di perut ibunya. Ya. Nutfah dulu 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, ditiupkan ruh kepada mereka, dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya seperti apa ya, sengsara dan bahagianya, seperti itu dijelaskan. Kemudian anna nafkhar ruh yakunu ba'da mi'ah wa 20 yauman, bahwasanya peniupan ruh itu setelah 120 hari. Ya. Setelah 120 hari, wabidzalika yakunu insanan. Oleh karena itu dia jadilah manusia, ya. Kalau setelah 120 hari karena sudah ditiupkan ruh. Demikian. Kemudian yang ketiga, anna minal malaikah man huwa muwakkal bil arham. Ya, bahwasanya dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu di antara mereka ada yang memang ditugasi, ya. Ditugasi bil arham, yaitu dengan ditugasi diutus ke rahim. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian al-imanu bil ghaib. Ini tentang keimanan kepada yang gaib. Ini perkara gaib dan kita harus iman kepada perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian al-imanu bil qadar. Ini juga iman kepada qadar. Semuanya ditetapkan, termasuk kita, ajal kita, rezeki kita, semuanya ditetapkan. Semuanya ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini ikhwan adalah untuk mengingatkan kita tentang takdir, ya. Bahasanya itu hak, ada, dan kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Kemudian wa annahu sabaqa fi kulli ma huwa ka'in, dan dia terdahulu, ya, mendahului apa-apa yang akan terjadi. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya, al-hilfu min ghairi istihlafin li ta'kidil kalam. Sumpah di sini tanpa istihlaf, tanpa diminta untuk bersumpah, ini tujuannya adalah li ta'kidil kalam, untuk menegaskan pembicaraan, obrolan. Ya, di sini kan beliau bersumpah di sini fawalladzi nafsu, di sini beliau bersumpah gitu ya. Kalimatnya adalah mana di sini? Nah, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu. Nah, ini kalimatnya aja beliau bersumpah. Padahal beliau enggak diminta untuk bersumpah, tapi beliau bersumpah. Ini li ta'kidil kalam, untuk menegaskan kalam. Ya, nah. Kemudian selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh adalah annal a'mala bil khawatim. Penentu amal-amal itu di akhirnya, ikhwan. Mungkin kita ya begitu hebat, ya jangan kita lah, atau mungkin seseorang itu begitu hebat di sepanjang hidupnya, tapi di akhirnya dia malah buruk, berpaling dari hidayah, menjauh dari kebenaran, seperti itu, ya, malah melakukan berbagai macam amal ahli neraka, maka naudzubillah di akhir hidupnya inilah yang menentukan kehidupan dia nanti di akhirat gitu. Ya. Begitu pula ada orang yang tadinya mungkin nggak bagus ya sepanjang hidupnya, tapi kemudian di akhirnya dia berubah, dia melakukan amal-amal ahli surga gitu. Maka dia pun akhirnya masuk ke surga. Dalam artian dia selamat dikarenakan amal-amal tersebut, disebabkan amal tersebut. Perubahan dia gitu ya. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus banyak waspada terhadap diri kita. Ya, jangan sampai kita naudzubillah di khatimah kita buruk, jangan. Kita berupaya berdoa kepada Allah agar husnul khatimah. Ya, nah. Kemudian selanjutnya ikhwafillah. Yang kedelapan al-jam'u bainal khauf war raja. Wa anna 'ala man ahsana an yakhaf su'al khatimah. Wa anna man asa'a la yaqnatu bi rahmatillah. Kita senantiasa mengumpulkan antara khauf dan raja. Takut dan juga rasa harap gitu. Dan bahwasanya sesiapa yang memperbagus, ya, dia hendaknya khawatir su'ul khatimah. Dan sesiapa yang memperburuk kehidupannya sepanjang hayatnya, dia jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kesembilan, annal a'mala sababu dukhulil jannah aw nar. Bahwasanya amal-amal itu sebab masuknya surga atau ke neraka. Nah, dan yang ke-10 ikhwan, anna man kutiba syaqiyyan la yu'lamu haluhu fid dunya wa kadza aksuhu. Ya, bahwasanya ya sesiapa yang dituliskan dia syaqi, ya syaqi itu apa? Sengsara seperti itu, tidak diketahui kondisinya di dunia, demikian begitu pula sebaliknya. Naam. Ya, barakallahu fikum.
Selanjutnya hadis yang ke 5 ya, insyaallah taala. Hadis yang ke-5. Taib. An Ummul Mukminin ya, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Sesiapa kata Ummul Mukminin yaitu ibunya orang-orang beriman, yaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, sesiapa yang mengadakan perkara-perkara baru, ya, dalam urusan kami, yaitu dalam agama kami, maksudnya, ma laysa minhu fa huwa raddun, yang bukan bagian darinya maka dia tertolak, ya, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Afi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim itu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada atasnya perintah dari kami fa huwa raddun, maka ia tertolak. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mimma yustafadu minal hadis, di antara yang bisa kita ambil, ya, faedahnya dari hadis, ikhwan, adalah apa? Tahrimul ibtida' fid din. Akan haramnya untuk mengadakan perkara bid'ah di dalam agama, ya, yaitu mengadakan perkara baru dalam agama, ya. Kemudian yang kedua, annal amala al-mabniyya ala bid'atin mardudun, ya, ala sahibihi. Bahwasanya amal yang dibangun di atas kebid'ahan itu tertolak, ya, tertolak bagi pelakunya. Seperti itu, kan. Kemudian yang ketiga, annan nahya yaqtadil fasad, bahwasanya larangan itu memberikan konsekuensi kepada rusaknya amal tersebut, ya, dan batalnya akad-akadnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, annal amala salihah idza utiya bihi ala ghairil wajhil masyru' katanafful fi waqtin nahyi bi ghairi sabab, ya, wa siyam yaumil 'id wa nahwi dzalika fa innahu batilun la yu'taddu bihi. Bahwasanya amal soleh kalau dia dipenuhi, ya, tapi bukan berdasarkan yang disyariatkan, seperti orang sholat nafilah, ikhwan, ya, di waktu yang terlarang tanpa sebab, seperti itu, dan siam di hari Id, demikian, dan sejenis daripada itu, fa innahu batil, maka dia batil, ya, la yu'taddu bihi, dan dia tidak teranggap, tidak dihitung, ya. Orang saum di bulan saum di hari Id, kan itu tidak terhitung, ya, batil itu, tidak sesuai dengan tuntunan, ya, tidak disyariatkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, anna hukmal hakim, ya, la yughayyiru ma fi batinil amri, ya, liqauli laisa alaihi amruna, bahwasanya hukum hakim itu tidak mengubah apa yang menjadi inti daripada perkara, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, ya, atasnya, ya. Kemudian yang keenam, anna sulha al-fasid batil, bahwasanya perbaikan, ya, atau perdamaian yang fasid, yang rusak, itu hukumnya batil, ya. Wal ma'khudh alaihi mustahiqqur rad, ya, dan yang diambil atasnya adalah dia berhak untuk ditolak, seperti itu, kama fi haditsil asif, sebagian di hadis asif. Taib khafilah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan insyaallah taala sampai hadis yang kelima, ya, dari hadis yang ketiga, dari 3 hadis, mudah-mudahan nanti bisa dicicil, ya, jadi bisa 3 hadis dalam satu pertemuan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, ya, mengampuni atas dosa-dosa dan kekurangan kita. Ya Rabb, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.